Coba ukur. Jangan-jangan selama ini ribuan kali sujud, tapi hasilnya nggak ada gitu, untuk apa? Nah, kalau hasil ini bisa kita dapati, misal dampak sujud antum itu ada, maka antum dapat hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang sujudnya benar, itu lebih daripada ruku. Allah akan berikan kesempatan pada dirinya untuk mengabulkan doa-doa yang ia mohonkan khususnya dalam sujudnya. Jadi orang yang sujudnya benar dengan ukuran-ukuran ini, salah satu kemuliaannya bukan hanya mengantarkan pada tingkat tertinggi ketika dia di surga. Tapi orang ini satu, di dunianya mendapat kemuliaan dari Allah, doa-doanya akan cepat dikabulkan bahkan langsung dari sujudnya. Nanti saya tunjukkan hadis-hadisnya. Cepat terkabul doa. Satu, keistimewaan sujud yang benar adalah cepat terkabul doa. Satu, pelan-pelan. Ini saya turunkan dalil-dalilnya. Dua, satu, cepat terkabul doa. Jadi kalau sujud antum benar, punya ukuran khususnya 3 hal tadi, senang dengan sunnah-sunnah Nabi, ya sikapnya baik terhadap sesama, kemudian tidak suka dengan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang. Jadi begitu antum kemudian berdoa khususnya dalam sujud, seketika bisa dikabulkan. Baik. Dua, akan nampak kenikmatan dan kesenangan dalam ibadah. Jadi orang yang sujudnya benar, itu akan berdampak nikmat dan senang dalam ibadahnya. Bapak Ibu, kalau makan nikmat bertambah tidak? Kalau makannya nikmat nambah tidak? Nambah. Misal antum pergi ke pesta misalnya kan, terus ada prasmanan nikmat, nambah tidak? Pengennya begitu ya, tapi aturan tidak bisa, akhirnya nitip dong gitu ya. Baik. Tapi umumnya nambah. Demikian orang yang sudah nikmat makanan rohiyahnya. Ibadah itu makanan roh. Belajar itu makanan akal. Makanan-makanan fisikal itu nasi dan sebagainya, makanan fisik. Tubuh kita perlu makan, akal kita perlu makan, roh kita perlu makan. Nah, orang kalau sudah nikmat dengan roh makanan ibadahnya, maka ketika menikmatinya semakin bertambah ibadahnya. Semakin senang menikmatinya. Maka Masya Allah kalau sudah senang jangankan fardunya, sunnahnya pun akan buru. Sunnahnya akan diburu. Bahkan dulu di masa-masa ahli kitab, saat masih mengikuti ajaran yang benar sesuai petunjuk dari nabi-nabi sebelumnya, itu dilukiskan oleh Al-Quran, ada golongan ahli kitab yang saking benar sujudnya menikmati ibadah sampai dia bangun malam. Malam dikejar, yang penting bagaimana caranya bisa sujud di malam hari. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 113 sampai 114, paling kiri sebelah bawah. Laisu sawa'a bin ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsduna ana al-laili. Lihat ujung kalimatnya, wahum yasjudun. Ada perbedaan. Semua ahli kitab tidak buruk semua. Ada yang baik-baik. Bahkan di antara mereka, lihat kalimatnya, ada yang sengaja berburu waktu-waktu malam untuk membacakan ayat-ayat Allah dan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum yasjudun. Saking nikmatnya mereka sujud sampai jangankan yang fardu, yang sunnah diburu malam. Makanya kalau antum ingin melihat orang-orang soleh, itu malam waktu terbaik. Orang yang benar-benar soleh dalam pandangan Allah, dia tidak akan menyiapkan waktu-waktu malamnya. Ya, jadi kalau antum ingin mengukur sedekat apa antum dengan Allah, lihat aktivitas malam antum. Kalau malam antum ada investasi waktu yang baik untuk mendekat kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sedang dinaikkan, Pak, Bu. Kalau ibu ingin mengukur sesoleh apa suami ibu, salah satunya, kalau ingin lihat kedekatannya dengan Allah, bantu, Bu. Jangan dituntut. Berarti suami saya belum soleh ya? Bukan. Anda bantu, dorong, doakan, ajak. Pak, malam bangun yuk. Enggak mah, malam ada bola. Masya Allah. Nih pembalasan, kan semalam kalah tuh Madrid sama Tottenham Hotspur 3-1 lagi. Oh misal gitu kan, sampai hafal tuh. Sekarang gak bisa. Masya Allah, gak apa-apa. Papa nonton bola dulu, nanti pertengahan babak, kan ada babak kedua tuh. Ya, daripada gak ada apa-apa, 2 rakaat aja Pak. Pelan-pelan aja dulu Bu, pelan-pelan. Kalau ada orang keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Pada akhirnya pecah. Ya, Pak tahajud yuk, gak bisa bola. Apa Papa gak pengen bola? Gak nyambung tuh.
Apa tidak bisa jadi imam yang baik? Masya Allah, gak akan beres rumah tangga. Ya, pelan-pelan, Pak, gak apa-apa. Ya, insya Allah besok-besok lagi ya. Sekarang mama aja yang doakan. Tahajud, sholat. Begitu selesai datang, kasih minuman. Alhamdulillah Pak, ya. Tadi sudah sholat, mama doakan supaya papa sehat dan sebagainya. Hari kedua doakan lagi. Malam ketiga bisa jadi imam dia, Bu. Jadi imam. Kalau belum biasa malah ngajak. Mah tahajud yuk. Ya Pak, Masya Allah. Ya udah mama imam. Oh Masya Allah. Berarti ibu punya masalah serius ya. Punya masalah serius. Satu. Antum belum sarapan ya. Agak lambat antum senyumnya. Aduh. Nih Bu, Pak. Ya. Makanya antum catat, antum lihat. Gampang kalau ingin jadi orang soleh. Malam maksimalkan. Ini kalau nikmat sujudnya, ini ibadah akan diburu. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ni'mal abdu Abdullah. Hamba yang paling baik itu Abdullah. Sepanjang dia bisa bangun malam. Ini. Jadi disebut oleh Nabi, ni'mal abdu dengan kenikmatan. Hamba itu akan mendapatkan kenikmatan. Kalau bisa terbiasa bangun malam. Antum kenal Utsman bin Affan? Sehat ya. Utsman bin Affan itu kaya luar biasa. Hartanya banyak, asetnya ada sampai sekarang. Tapi kenikmatan terbesarnya bukan saat omsetnya bertambah. Datang harta bukan. Tapi saat waktu malam tiba. Kata Imam An-Nawawi, ya saya sering ungkapkan kalimat ini, ada di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan dari Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, paling kanan sebelah atas halaman 38. Paragraf pertama baris 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi, kata beliau, Utsman itu sangat menikmati malamnya sampai tahajud, sampai khatam Al-Quran. Diburu. Jadi kalau seseorang sujudnya itu bagus, maka nikmat. Antum pernah dengar Sufyan ibn Uyainah? Masya Allah. Ada kisah menyebutkan dan beberapa sahabat tabi'in yang lain juga luar biasa. Itu pernah sholat sunnah di depan Ka'bah. Saat rakaat pertama sujud dia, temannya melihat. Begitu tawaf, ini Ka'bah, tawaf temannya, berbalik, tawaf pertama, ini masih sujud yang pertama, belum bangun. Tawaf yang kedua, masih sujud, belum bangun. Saking nikmatnya sujud, sampai tawaf yang ketujuh yang terakhir masih belum bangun dalam sujudnya. Saking nikmatnya. Ya coba cek, kalau antum sudah menikmati sujud yang seperti itu, maka ada suasana yang akan berbeda dalam kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kenikmatan di hati, ketenangan di jiwa, kedamaian di rumah tangga, ya dan kenikmatan dalam seluruh aktivitas kita. Ini sujud. Jadi maksud saya, kalau antum bekerja belum tenang, di rumah belum tenang, dengan Allah belum dekat, coba lihat, mungkin ini belum sempurna, walaupun setiap hari antum sering sujud. Ini masalahnya mungkin. Ya. Dan nanti solusi itu bisa hadir ketika antum memohon kepada Allah. Di puncak tertingginya. Nanti saya berikan rahasianya saat kita praktek. 3. Sudah? Orang yang sujudnya benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa mendapatkan kenikmatan puncak surga tertinggi bersama Nabi SAW. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini bukan Nabi, tapi saya begitu rindu dengan engkau. Di dunia ini saya berusaha untuk selalu berjumpa dengan engkau. Malam saya memikirkan engkau. Begitu malam saya menunggu supaya besok bisa berjumpa kembali." Karena beliau ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu kurus begini? Apa kurang makan?" Supaya khawatir ada kekuatan dalam dirinya berkurang. Kata sahabat ini, "Saya bukan kurang makan dan saya juga tidak selemah yang dibayangkan. Kalau diperintahkan jihad, saya jihad sekarang. Cuma fisik saya menjadi begini karena terlampau rindu dengan engkau. Kalau siang saya menunggu berjumpa dengan engkau. Kalau malam saya tidak bersabar untuk berjumpa dengan engkau. Tapi yang paling membuat saya terfikir luar biasa, sampai saya sulit menyentuh makanan, bukan karena enggak kuatnya. Ya, mohon maaf, lihat kalimatnya. Sampai sekarang saya berpikir, saya ini bukan seorang nabi.
Saya khawatir kalau saya meninggal, saya tidak berjumpa lagi dengan engkau saat di akhirat nanti. Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Surgamu tingkat yang paling tinggi. Sementara saya bukan nabi, bukan rasul, saya hanya orang biasa. Sekalipun Allah perkenankan saya masuk ke dalam surga, saya tidak tahu apakah akan berjumpa dengan engkau. Anda bisa bayangkan, seorang yang pernah melihat dan hidup dengan nabi, begitu rindunya berjumpa dengan nabi saat berpisah sementara waktu. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah menatap dalam kesehariannya? Peluang kita hanya bisa berjumpa nabi di akhirat nanti. Maka apa jawab nabi kepada orang yang dimaksudkan tadi? Masya Allah, turun ayat Quran di sini dan turun keluar kalimat Nabi SAW. Ayat Quran yang turun adalah Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Perhatikan ayatnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ada ayatnya? Tayyib, lihat, wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang-orang itu akan disatukan oleh Allah, diberi nikmat, dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang telah diberikan, ditetapkan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina, dari semua nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya, beberapa nabi. Makanya di surat Al-Anbiya tidak semua nabi dikisahkan, beberapa nabi saja. Tapi kalau nabiyin, semua nabi. Jadi ada orang yang saking dimuliakannya oleh Allah, maaf, ditempatkan di surga bersama dengan semua nabi. Pak, tetangganya siapa? Saya Ustadz Fulan, Masya Allah. Bapak siapa? Syekh Fulan. Bapak siapa? Kiai Fulan. Kalau Anda siapa? Depan saya, Nabi Ibrahim. Belakang, Nabi Musa. Kiri, Nabi Isa alaihissalam. Kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyin. Was-siddiqin, orang-orang jujur. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, orang-orang saleh. Ditempatkan mereka di situ. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman-teman terbaik yang mengiringi Anda di surga. Kata Quran ada teman-teman terbaik di surga. Siapa teman yang lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Dzalikal fadlu. Nah, ini dzalikal fadlu. Itulah keutamaan terbaik, fadlu. Ini. Lihat teman-teman sekalian, mendapatkan tempat tinggal di surga bersama orang terbaik, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya, disebut oleh Allah, ini teman terbaik dan ini keutamaan yang paling mulia, surga yang paling utama. Nah, ketika turun ayat ini, apa yang Nabi sampaikan pada orang tadi? Lihat kalimatnya, alaika bikathratis sujud. Alaika bikathratis sujud. Maka kamu perbanyak sujud, perbanyak sujud, perbanyak sujud. Yang diminta oleh Nabi, sujud. Di orang-orang yang banyak sujudnya, orang-orang yang benar dalam sujudnya, nikmat sujudnya bukan cuma dunia yang Allah berikan kepadanya, tapi akhirat diberikan tempat yang terbaik. Karena itulah ketika sujudnya benar dikembalikan ke Al-Fatah ayat 29, lihat kalimatnya. Lihat, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Fadla. Disebutkan di ayat ini, orang sujud dia minta fadlun. Di antara makna fadlun, keutamaan yang Allah berikan saat di surga. Makanya ketika orang sujud, motivasinya macam-macam. Ada orang minta dunia, tapi orang-orang terhebat dia meminta akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bersama Nabi ya Allah. Ya Allah, saya tidak pernah menatapnya ya Allah. Ya Allah, saya rindu kepada ya Allah. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengannya ya Allah. Ya Allah, mohon berikan kesempatan ya Rab, ya Rab, ya Rab. Jangan sampai akhir kehidupan saya di surga nanti tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sujud dia minta. Ini poinnya. Jika antum ingin merasa berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak sujud. Minta. Dan semoga Allah kabulkan insya Allah.